Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, sehat tentunya kita semuanya di dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Tidak terasa waktu itu sangat cepat berjalan dan sebentar lagi kita akan masuk tahun baru, tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, saya mau mengajak untuk setiap kita terlebih dahulu teduhkan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh sampai kepada bulan terakhir di tahun 2022, dan sebentar lagi kami akan masuk tahun 2023. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan lah yang membawa kami sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan pada waktu-waktu dekat ini kami akan memperingati, bahkan kami sudah mulai memperingati dan merayakan hari kelahiran Tuhan. Mari Tuhan kami buka hati kami, berbicaralah Engkau Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga setiap Tuhan apa yang hamba boleh sampaikan, kebenaran firman Tuhan, semua berasal daripada Tuhan. Biar setiap kami yang berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan dikuatkan dan diberkati dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam tema yang kami boleh dengarkan pada hari ini, makna kelahiran Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kerajaan surga yang hamba boleh beritakan, kerajaan surga firman Tuhan yang kami dengarkan bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa yang menyembuhkan, yang memerdekakan dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul dengan makna kelahiran Yesus. Renungan firman Tuhan pada kesempatan saat ini saya berikan judul makna kelahiran Yesus. Amin Bapak Ibu. Hitungan hari kita akan merayakan Natal di gereja kita masing-masing. Sekalipun dari awal Desember kemarin kita sudah merayakan Natal dan mengikuti menerima undangan-undangan Natal lewat persekutuan ataupun komunitas-komunitas kita. Benar ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kata Natal itu berasal dari bahasa Latin yang bernama bahasa Latin yang Dies Natalis, yang artinya hari lahir Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak setiap kita terlebih dulu merenungkan apa yang muncul dalam pemikiran Bapak Ibu saat masuk bulan Desember. Apakah bulan Desember menjadi suatu perenungan tentang perjalanan Bapak Ibu, tentang perjalanan kita sebagai orang percaya dalam memaknai kelahiran Yesus, atau yang dipikirkan adalah ya kita sudah masuk Natal dan sebentar lagi kita akan masuk tahun baru dan akan banyak perayaan-perayaan Natal di mana-mana dan undangan-undangan Natal yang mungkin kita akan ikuti, atau Natal menjadi suatu kerinduan bagi setiap kita agar Yesus yang lahir dalam hidup kita saat kita mengalami lahir baru, saat kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Yesus itu tidak lagi menjadi bayi dalam hidup kita, tapi Yesus itu bertambah besar dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Tema Natal PGI diambil dari Matius 2 ayat 12 yang berbunyi, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau kita membaca Injil Matius secara keseluruhan, berbicara mengenai orang-orang Majus yang datang melihat Yesus Bapak Ibu. Mereka membawa emas, kemenyan, mur, dan Herodes berkata kepada orang-orang Majus ini, setelah menemukan Yesus, datang kembali kepada saya. Lebih kurang seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan perkataan Herodes berkata, agar saya pun ikut menyembah Yesus. Namun dikatakan dalam ayat selanjutnya, karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, dan mereka pun pulang melalui jalan lain. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan masuk bulan Desember, suasana sukacita itu melingkupi setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mungkin bagi anak-anak kita yang masih kecil, mereka senang dengan suatu gambaran, mama papa kan belikan baju baru, atau hal-hal lainnya membuat Natal itu identik dengan sukacita dan damai sejahtera. Benar ya Bapak Ibu? Yang tidak pernah ke gereja bahkan
datang ke gereja kalau hari Natal. Tidak di sini ya Bapak Ibu, tidak yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang antusias mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, dan mau dibentuk menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan mau. Katakan amin Bapak Ibu. Kembali lagi kita kepada ayat firman Tuhan, Matius 2 ayat 12b berkata, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain itu dapat dipahami juga secara rohani bahwa sesudah bertemu dengan Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara yang lama, tetapi dengan cara yang baru menjadi manusia baru. Amin. Bapak Ibu, ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mungkin dulu kita memiliki karakter temperamen, orang yang tidak sabaran, orang yang cepat mudah emosi, atau orang yang perasa, yang mudah tersinggung. Hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan mengajari kita lewat berbagai macam hal. Bahkan mungkin keadaan yang tidak enak, Tuhan pakai itu untuk membentuk kita, untuk kita menghasilkan buah-buah roh, untuk karakter kita dibentuk, karakter kita disempurnakan. Benar nggak Bapak Ibu? Siapa yang menyadari dan merenungkan dalam perjalanan Bapak Ibu, tentunya ada suatu perubahan, ada suatu kedewasaan yang dibentuk di dalam perjalanan rohani setiap kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, mungkin dulu kita terbiasa dengan namanya bohong, nggak apa-apa ya. Tapi setelah mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita tahu bahwa bohong itu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun mungkin alasan itu adalah baik adanya. Ya kan Bapak Ibu? Namun dengan firman Tuhan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Artinya setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, lewat firman-Nya, lewat hadiratnya, kita mengalami suatu perubahan cara berpikir. Kita mengalami suatu perubahan cara di dalam karakter kita. Kita mengalami suatu perubahan di dalam sikap hati kita. Sekalipun saya percaya pada saat mengalami perubahan itu, prosesnya tidak enak. Siapa yang berkata dan setuju dengan saya bahwa proses itu tidak enak sebenarnya. Tetapi pada saat kita melewati itu, kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Menjadi anak Tuhan, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sejujurnya tidak mudah Bapak Ibu. Benar tidak? Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal diri. Amin. Bukan berarti menjadi seorang pengikut Kristus segala sesuatunya menjadi mudah. Di dalamnya ada sebuah perjalanan. Namun sebagai seorang pengikut Kristus, Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan bagi setiap kita, aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Saudara dan saya disertai Tuhan sampai pada kesudahannya. Dan kalau mau jujur dalam perjalanan iman percaya kita untuk mengenal Yesus secara pribadi dan lebih dalam, tidaklah mudah. Seperti yang tadi telah saya sampaikan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga pasti mendengar para hamba-hamba Tuhan menyampaikan bahwa menjadi seorang pengikut Kristus bukanlah menjadi suatu jaminan bahwa segala sesuatunya mudah. Tetapi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita menangkap apa yang Yesus katakan, menjadi rema bahwa aku menyertai kamu sampai pada kesudahan, itulah yang menjadikan kita kuat, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam kekuatan Tuhan. Saat kita berjumpa dengan Dia secara pribadi, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada amin Bapak Ibu. Nah, oke, kita masuk pada tema firman Tuhan kita pada hari ini dengan judul makna kelahiran Yesus yang saya ambil dari Mazmur 103 ayat 1-5. Tema makna kelahiran Yesus yang saya ambil dari Mazmur 103 ayat 1-5. Mari kita membacanya bersama-sama Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, manusia setiap kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Katakan amin. Karena Alkitab mengatakan, karena Alkitab mengatakan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia jatuh dalam dosa pertama kali dan begitu banyak kejahatan manusia yang melukai hati Bapa. Namun kasih Allah, kasih Bapa yang begitu besar itu mampu mengalahkan itu semua sehingga Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Amin. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan melalui Mazmur 103 ayat 1-5 dalam tema makna kelahiran Yesus. Pertama, mari kita kembali membaca ayat 3 Bapak Ibu dari Mazmur 103 ayat 3. Apa yang dikatakan? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Dia yang mengampuni segala kesalahan saya, dia yang mengampuni segala kesalahan saudara, yang menyembuhkan segala penyakit saudara dan segala penyakit saya. Natal yang kita peringati ini dan kita rayakan adalah gambaran sebuah kasih yang membawa sukacita dan damai sejahtera di antara kita. Katakan amin. Natal juga menjadi sebuah gambaran yang mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Natal itu identik dengan sukacita Bapak Ibu. Kalimat dia yang mengampuni segala kesalahanmu, apa yang Bapak Ibu tangkap dari kata mengampuni kesalahan? Dalam doa Bapa kami Yesus mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan seterusnya di dalam doa Bapa kami. Yesus mengajarkan setiap kita untuk mengampuni orang lain 70 kali 7 kali, yang artinya tidak terbatas. Bukan 70 kali 7 sama dengan 490 ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Yang dimaksud di sini adalah 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Kita harus mengampuni, namun kita tidak dapat menghapus dosa itu. Saya garis bawahi Bapak Ibu, dikatakan dalam doa Bapa kami kita diajarkan untuk mengampuni. Tapi apakah kita bisa menghapus dosa itu Bapak Ibu? Yang hanya bisa menghapus dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita hanyalah Yesus lewat penebusan darahnya. Doa Bapa kami mengajarkan setiap kita anak-anak Tuhan harus mengampuni sesamanya. Tapi ingat, mengampuni yang kita lakukan berbeda dengan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menghapus kesalahan kita, menghapus dosa kita. Amin. Kata mengampuni di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata salat, yang bukan hanya dipakai antara manusia dengan manusia, yang artinya yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan. Amin. Ada sebuah lagu lama yang pastinya ibu bapak ibu semua tahu seperti ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Amin Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih
kepadamu, oh Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin Bapak Ibu. Pada saat kita mengampuni sesama kita, kita mengampuni kesalahan orang tua kita, kita mengampuni kesalahan pasangan kita mengampuni kesalahan teman kita, bos kita mengampuni kesalahan anak kita. Itu berbeda dengan yang Yesus lakukan buat kita. Dia bukan hanya sekedar mengampuni, tapi dia menghapus segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Bahkan dia membuang jauh ke dalam tubir laut yang paling dalam. Amin Bapak Ibu. Ada amin. Masih di ayat yang sama dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit di sini bukan hanya sekedar penyakit secara jasmani Bapak Ibu, secara fisik misalnya demam, batuk, pilek atau penyakit yang lainnya, tapi juga penyakit rohani, kebiasaan lama, tabiat lama, keinginan daging kita, manusia kita yang bertentangan dengan firman-Nya. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang dimaksud di sini adalah Yesus yang menyembuhkan segala penyakit kita, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, yaitu keinginan daging, kelemahan kita. Karena manusia sesungguhnya tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran maupun dosa. Tetapi pada saat kita berdoa, kita diajarkan untuk mengatakan, ampunilah dosa kami ya Tuhan, seperti kami juga telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang menyembuhkan penyakit Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Amin. Tuhan membentuk kita untuk kita memiliki karakter Kristus. Untuk kita hari demi hari dibentuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Hidup dalam pimpinannya. Hidup di dalam kehendak Roh Kudus-Nya. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, sekalipun dia sudah menjadi pendeta besar Bapak Ibu. Di ayat 3 ini makna kelahiran Yesus mengingatkan kita bahwa dia yang mengampuni segala dosamu, dosa saya, pelanggaranmu dan pelanggaran saya, kejahatanmu dan kejahatan saya. Dan dia yang menyembuhkan segala penyakitmu dan penyakit saya, baik secara fisik maupun secara rohani. Jadi kelahiran Yesus yang kita rayakan haruslah dapat melepaskan setiap kita dari tuduhan, dari setiap intimidasi, dari setiap hal yang melemahkan iman kita, dari setiap hal yang mau berusaha melemahkan perjalanan kekristenan kita sebagai seorang pengikut Kristus yang berdampak. Amin Bapak Ibu. Kembali kita baca ayat 1 dan 2 mengatakan, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini yang harus kita pegang teguh, supaya apapun yang kita hadapi dan kita jalani nanti ke depan, seperti Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saat kita merasa hambar, Bapak Ibu, mungkin juga kita merasa tawar hati. Terkadang kita perlu memaksakan diri kita untuk memuji Tuhan dan mengingat segala kebaikannya. Saya ulangi, sekali lagi, terkadang kita perlu memaksakan diri kita saat mungkin kita menghadapi satu keadaan yang membuat kita tawar hati atau membuat kita hambar. Kita perlu memaksakan diri kita untuk memuji Tuhan. Dan kita perlu dan harus mengingat kebaikan Tuhan. Bukan hanya pada saat kita menerima berkat Tuhan baru kita ingat kebaikan Tuhan. Bahkan pada saat hal yang tidak enak kita ingat kebaikan Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seperti tema PGI yang tadi telah kita singgung di awal dengan singkat, mereka pulang ke negerinya dengan jalan lain. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Belum tentu jalan itu lebih dekat untuk sampai ke negeri mereka. Benar Bapak Ibu? Tapi saat mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, hal tersebut yang memampukan mereka untuk menempuh jalan lain. Demikian juga bagi kita, banyak hal yang Bapak Ibu saya telah lewati tentunya di 2022. Benar Bapak Ibu, sampai nanti kita akan masuk 2023. Tetapi saya percaya pada saat Bapak Ibu mengingat kebaikan Tuhan, pada saat Bapak Ibu tetap terus menjaga hati dan pikiran Bapak Ibu, itulah yang membuat Bapak Ibu tetap kuat dan saya kuat bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Pandemi COVID yang telah kita lalui kemarin,
Itu juga bagian perjalanan yang Tuhan izinkan untuk kita semua mengenal Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Jadi poin pertama, makna kelahiran Yesus adalah mari kita perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Poin keduanya adalah, mari kita baca dari Mazmur 103 ayat 4 apa yang dikatakan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya maknanya lebih jelas Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. Sebab kematian adalah upah dari dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Berbicara mengenai lubang kubur adalah berbicara mengenai kematian. Karena upah dosa adalah maut. Namun Yesus yang lahir ke dunia, Yesus yang saudara dan saya percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pribadi yang telah mengalahkan maut, di mana Yesus mati menebus dosa saudara dan saya, yang di mana Yesus bangkit pada hari ketiga dari kematiannya, menyatakan bahwa Dia telah menang dan menjadikan saya dan saudara menjadi lebih daripada pemenang. Katakan amin. Bahkan Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang tetap setia menjaga iman percaya kepadanya sampai nanti Dia datang kedua kali. Ibarat kita mau perjalanan ke luar negeri, kita diberikan paspor. Paspor kita adalah pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, secara pribadi kita terima keselamatan. Tapi pada saat kita perjalanan ke luar negeri, misalnya kita mau ke Amerika, kita butuh visa. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya oleh karena itu dalam perjalanan iman percaya kita sebagai seorang pengikut Kristus Yesus Tuhan, kita harus dapat menjaga dan tetap menjaga iman itu tetap sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Ada perjalanan di dalamnya, ada harga yang harus dibayar, ada proses yang dibentuk dalam kehidupan kita, pribadi, karakter kita, pengenalan kita kepada Tuhan, yaitu visa itulah yang membawa kita menerima mahkota yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kita orang yang percaya, yang setia kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi Dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang tetap setia menjaga iman percaya kita sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Dikatakan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mahkota berbicara mengenai kemuliaan. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Jadi makna kelahiran Yesus bukan hanya berbicara mengenai hidup yang sekarang ini di dunia ini Bapak Ibu, tapi juga berbicara mengenai hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan di dalam kasih setia Tuhan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 34 Bapak Ibu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, saya banyak belajar mengenai arti jangan khawatir ini Bapak Ibu. Saya banyak dibentuk, saya banyak diproses Bapak Ibu mengenai jangan takut dan khawatir. Pada saat saya memiliki uang, pada saat semua keadaan baik, saya bisa berkhotbah dengan berapi-api. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya bisa bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi waktu kemarin Bapak Ibu sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu lebih kurang, saya kurang sehat dan ada satu hal yang membuat saya tanda kutip Bapak Ibu sedikit drop gitu Bapak Ibu. Nah, tapi disitulah saya mengalami perjumpaan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Dan saya tahu pada saat saya mengalami sakit itu kemarin Bapak Ibu, saat saya mengalami istirahat untuk pemulihan kesehatan saya itu, saya tahu Tuhan sedang mengerjakan bagi saya untuk membuang trauma-trauma hidup saya Bapak Ibu. Tanpa saya sadari saya masih memiliki trauma yang saya berpikir saya telah sembuh dari trauma itu. Tetapi Tuhan izinkan keadaan yang tidak enak, yaitu kondisi yang dimana saya kurang sehat
saya sakit Bapak Ibu pada saat itu. Di situ saya mengenal, berjumpa lagi dengan Tuhan lebih dalam, bahwa Tuhan mau menyembuhkan trauma saya. Tuhan mau menyembuhkan rasa kecewa saya. Tuhan mau menyembuhkan rasa kesedihan saya. Dan Tuhan mau menyembuhkan rasa perasaan depresi yang mungkin kita hadapi Bapak Ibu. Tanpa saya sadari, saya berada dalam suatu keadaan yang tanda kutip Bapak Ibu, depresi. Tetapi Tuhan juga pakai pada saat kemarin saya sakit, Tuhan mau menyembuhkan, mau memulihkan depresi saya itu. Maka bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini engkau sedang mengalami keadaan tertekan, tanpa disadari mungkin engkau sedang tertekan, menghadapi suatu keadaan atau apa yang harus saya lakukan. Sebenarnya Bapak Ibu bukan orang yang takut dan khawatir mungkin, tetapi satu keadaan yang tidak enak diizinkan, itu hal tersebut muncul. Tetapi ketahuilah, selama Tuhan ada di dalam keadaan apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, itu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyempurnakan setiap kita yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi poin kedua, makna kelahiran Yesus, jangan takut sebab Dia Yesus Tuhan yang memegang kendali hidup saudara dan saya. Amin. 2023 sebentar lagi kita masuki, tetapi kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kita di 2022, Tuhan pasti menyertai kita di 2023. Apapun prediksi dunia akan keadaan ekonomi, akan keadaan dunia ini, selama Yesus Tuhan ada dalam hidup kita, kita tidak takut. Bahkan itulah yang saya dapat Bapak Ibu, waktu kemarin saya sakit, kira sekitar 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Ternyata Tuhan sedang menyembuhkan rasa depresi saya, ketakutan saya, trauma saya, yang tanpa saya sadari masih ada tersisa Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberikan Bapak Ibu Saudara dan saya masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dan poin yang terakhir adalah dari Mazmur 103 ayat 5, Mazmur 103 ayat 5 yang berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita mengetahui ada sebuah fase yang mungkin tidak enak bagi burung Raja Wali Bapak Ibu. Ketika burung Raja Wali mencapai usia 40 tahun, kondisi fisiknya mulai mengalami penurunan. Ditandai dengan paruhnya yang mulai membengkok dan retak sehingga mengalami kesulitan untuk mematuk. Bulunya pun mulai tebal Bapak Ibu dan membuat sulit untuk terbang, dan kuku-kuku kakinya tidak tajam lagi sehingga kesulitan untuk mencengkeram musuh. Nah, dalam fase ini Bapak Ibu, dalam fase ini burung Raja Wali itu memiliki dua pilihan, yaitu bertahan dan menunggu kematian, atau bertransformasi yang akan membuat burung Raja Wali ini dapat mencapai usia sampai 70 tahun. Pilihan transformasi akan membuat burung Raja Wali bersemedi Bapak Ibu, atau berdiam diri dengan cara membuat sarang baru di tebing tinggi supaya aman dan mulai mematuk-matukan paruhnya sampai terlepas. Setelah paruhnya mulai tumbuh baru, dia mulai mencabuti kuku-kukunya sehingga kuku-kuku baru tumbuh, dan setelah kuku-kuku baru tumbuh, dia akan mencabuti bulu-bulunya dan menunggu bulu-bulu baru itu tumbuh. Setelah paruh tumbuh, kuku tumbuh, dan bulu-bulu baru tumbuh, maka Raja Wali siap memulai hidup baru, di mana masa bersemedi ini membutuhkan waktu lebih kurang 5-6 bulan. Demikian juga dalam perjalanan kita Bapak Ibu, untuk menerima jawaban doa kita pun membutuhkan waktu yang terkadang kita merasakan panjang. Benar Bapak Ibu? Tapi saya percaya dalam makna kelahiran Yesus, poin pertama yang mengingatkan kita mengenai perbanyak ucapan syukur. Untuk kita tidak takut, sebab Dia yang menuntun jalan setiap kita. Maka makna kelahiran Yesus yang ketiga adalah setiap kita menjadi pribadi yang tangguh dan tidak tergoyahkan. Burung Raja Wali memilih untuk bertransformasi, dia butuh waktu 5-6 bulan. Tidak enak Bapak Ibu, tapi pada saat kita tetap terus mengisi kehidupan kita dengan suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam makna kelahiran Yesus, tidak takut dan tidak khawatir Bapak Ibu dalam segala hal. Apabila ada Yesus berada dalam segala situasi kita, Tuhan mengerjakan untuk kebaikan bagi kita, maka kita pun dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dan
kuat yang tidak akan tergoyahkan, menjadi pribadi yang tangguh dan tak tergoyahkan. Amin. Oleh kebenaran yang kita percayai. Segala sesuatu dalam kehidupan kita semua dalam kendali Tuhan. Saya banyak belajar dan saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia yang memuaskan setiap kita dengan kebaikannya, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah kehilangan akal. Tuhan kita tidak pernah kehilangan ide. Maka dalam makna kelahiran Yesus, marilah setiap kita pun akan terus ditambahkan ide dan kreatif daripada Tuhan untuk mewartakan kebenarannya, untuk mewartakan Injil keselamatan, sehingga lewat hidup kita banyak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diselamatkan, dikuatkan dan diberkati. Bapak Ibu mungkin bukan seorang tamatan sekolah teologi, mungkin bukan seorang pendeta, tapi Bapak Ibu adalah seorang pengusaha yang dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan pakai itu untuk memberkati, karena Yesus pun dalam perjalanannya penginjilan, rasul-rasul pun disertai dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan. Mari kita bergandengan tangan lebih kuat lagi. Mari kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Mari segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, karunia, talenta, berkat, apapun itu, kita bawa kepada Tuhan, agar Injil itu diberitakan, agar berita keselamatan itu disampaikan, agar setiap kita dikuatkan, agar setiap tubuh Kristus Yesus Tuhan dapat dipakai Tuhan dengan maksimal untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jangan pandang manusia, Bapak Ibu. Saya pun belajar ini. Mari kita pandang Tuhan. Mari kita merespon segala sesuatu dengan benar. Cara merespon kita dengan benar, itu juga yang akan membawa kita kepada kemuliaan, kepada level berikutnya. Mari kita memandang dengan kacamata Tuhan. Seperti Raja Wali ada dua pilihan, menunggu atau melakukan transformasi. Bagi setiap kita, kalau kita memandang negatif, hal-hal yang mungkin tidak enak akan membuat kita putus asa, akan membuat kita kecewa, akan membuat kita berlarut dalam kesedihan yang membuat akhirnya jadi sakit, Bapak Ibu. Tapi kalau hal yang tidak enak itu kita respon dengan benar, maka saya percaya setiap kita akan bertumbuh, akan mengalami naik level berikutnya, akan mengalami dan menerima apa yang menjadi janji-janji Tuhan yang belum kita terima di 2023. Saudara dan saya terima dan menjadi berkat dan lebih berdampak dari hari-hari sebelumnya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak setiap kita terlebih dahulu untuk menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapa hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah pemberitaan Injil ini Tuhan dalam makna kelahiran Yesus. 3 poin pertama adalah untuk kami perbanyak ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapa, kalau Tuhan memberikan kami sehat panjang umur sampai pada hari ini, ataupun juga ada anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mungkin mendengarkan firman Tuhan tapi lagi kurang sehat. Tapi kami percaya kalau kami mendengarkan firman Tuhan saat ini, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan berkata bagi setiap kami, untuk kami memperbanyak ucapan syukur kami kepada Tuhan. Untuk kami mengingat segala kebaikan Tuhan, karena masih ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa, yang indah, yang akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya karena Tuhan masih mau memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan Tuhan, untuk menjadi alat keselamatan-Mu, untuk menceritakan segala kebaikan dan perbuatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Maka berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Poin pertama, di mana Engkau berkata bagi setiap kami, untuk kami memperbanyak ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan poin kedua, makna kelahiran Yesus adalah Tuhan, untuk kami tidak takut dan tidak khawatir Bapa. Kami memegang Engkau dengan teguh Bapa. Mungkin pada saat kami memiliki uang banyak atau keadaan semuanya berjalan lancar, kami tidak takut dan khawatir. Tapi pada saat kami diperhadapkan dengan satu keadaan yang mungkin tidak enak, atau mungkin kami lagi sakit, mungkin kami lagi kurang sehat, mungkin muncul rasa takut khawatir itu, kecemasan kami. Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi perasaan tertekan atau depresi, atau memiliki trauma-trauma di masa lalunya yang belum dipulihkan, hamba berdoa, sembuhkan kami dari setiap trauma kami Tuhan. Sembuhkan kami dari setiap depresi kami. Sembuhkan kami dari setiap tekanan kami. Kami butuh Engkau Yesus. Kami perlu Engkau. Bukan hanya sekedar kami menginginkan Engkau, tapi kami sangat-sangat
haus dan lapar akan Engkau. Kami membutuhkan kehadiran Engkau lebih daripada apapun. Maka Tuhan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu, baik Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami, baik jasmani dan rohani kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dan Engkau yang memuaskan kami dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan. Mari berkati umat-Mu Tuhan, karena kami percaya burung di udara saja Tuhan pelihara. Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan sesungguhnya adalah baik buat kami Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu, apapun profesi pekerjaannya Tuhan, apapun bidangnya Tuhan. Kami saling melengkapi, kami saling mengisi. Biar nama Yesus dipermuliakan dan ditinggikan lewat kehidupan kami. Tuhan, poin yang ketiga, makna kelahiran Yesus adalah supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan, dan tak tergoyahkan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan. Sebagaimana burung Raja Wali saat dia memilih untuk bertransformasi, Bapa, dia usianya diperpanjang, dia akan semakin terbang lebih tinggi. Maka kami percaya saat kami menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan oleh karena kekuatan Tuhan, pada saat kami memilih untuk menjadi seorang pribadi yang mengasihi Tuhan, pengikut Kristus, maka Tuhan, kami percaya segala sesuatu badai yang pernah kami lewati, Tuhan, itu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang takut Tuhan, pribadi-pribadi yang tak tergoyahkan, pribadi-pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dan pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dan Juru Selamatnya secara benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa. Hamba berdoa sekali lagi, jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, baik sakit jasmani maupun secara rohani. Tuhan yang sempurnakan segala pribadi karakter kami. Tuhan yang memampukan kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kami di masa-masa lalu kami Tuhan. Segala hal-hal Tuhan, kejahatan kami, ketidaktaatan kami, ampunilah ya Tuhan. Bapa, kami mau berjalan dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam kebenaran-Mu, dalam ketaatan dan dalam kesukaan-Mu. Sehingga apa yang belum Tuhan genapi, janji-janji firman-Mu di hari-hari kami sebelumnya, di hari sekarang dan di hari-hari selanjutnya, janji-janji firman-Mu Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu Tuhan dalam loh hati kami, berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah-buah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa Tuhan, untuk pasangan hidup berikan yang terbaik. Dalam Kristus Yesus Tuhan, pertemukan dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Yang berdoa untuk bisnis usaha pekerjaannya, berkati. Engkau adalah jalan dan kebenaran. Maka Tuhan yang membukakan setiap jalan, segala pintu berkat yang masih tertutup, Tuhan bukakan. Di 2023 berkat-berkat Tuhan terbuka bagi kami. Tuhan, percayakan kami dengan berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi keuangan. Sehingga dengan berkat keuangan yang Tuhan percayakan, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang tidak mampu, untuk memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa untuk setiap keluarga Tuhan, Kau pulihkan sehingga rumah tangga yang mungkin goyah Tuhan, persatukan kembali menjadi rumah tangga yang saling mengasihi, yang rumah tangga yang saling mencintai. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda, lindungi Tuhan, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang seks bebas, narkoba, dan jauhkan dari pengaruh LGBT Tuhan. Sertai lindungi Tuhan setiap kami Bapa, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Yesus itulah yang menyelamatkan kami, karena Bapa surgai, Bapa Elohim Adonai Allah yang Maha Kudus, melihat penebusan darah Yesus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan pakai kami untuk menjadi berkat dan menjadi terang dan menjadi saksi Tuhan yang berdampak dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terpujilah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jika channel firman Tuhan ini menjadi berkat, saya minta untuk Bapak Ibu boleh tolong bantu share, subscribe, dan lebih banyak jiwa yang dikuatkan, yang diberkati lewat renungan firman Tuhan ini. Selamat Natal dan menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.